Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatannya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti webinar hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Serampah, Bapak Dr. Andes Yedi Effendi Sipayung MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Serampah, Bapak Dr. Andes Suryanto MSI. Kemudian yang saya hormati Bapak Irham Lubis, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA Negeri 1 Serampah. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan nih teman-teman saya, Ibu Eli Pasaribu dan Ibu Ruth Deborah Tarigan sebagai sahabat rumah belajar, dan yang telah menjadi, satu lagi yang saya hormati yang telah menjadi duta rumah belajar 2019 yaitu Ibu Kamila Harahap. Selamat datang Ibu Kamila. Sebelum kita mulai acara selanjutnya, saya akan membacakan beberapa aturan atau tata tertib agar webinar kita ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, yang pertama, serta tidak menyela atau memotong presentase dari pembicara. Sesi tanya jawab akan diberikan setelah presentasi selesai, kecuali pembicara memperbolehkannya. Yang kedua, peserta tidak meninggalkan pertemuan begitu saja dan mengerjakan hal lain di luar kegiatan online workshop. Yang ketiga, peserta mematikan mikrofon ketika menyimak pemaparan untuk menghilangkan suara-suara yang mungkin masuk ke dalam sistem dan mengganggu konsentrasi peserta yang lain. Yang keempat, peserta tidak mematikan kamera. Hal ini penting agar instruktur tahu sedang berbicara dengan peserta dan tidak merusak suasana interaksi. Paham ya Bapak Ibu ya? Saya rasa sudah paham. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan doa oleh Bapak Irham Lubis MPD. Saya persilahkan kepada Bapak. Pak Irham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya mohon izin akan memimpin doa dalam keyakinan agama Islam bagi keyakinan yang lain untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna haja jam'ana marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, curahkan limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Ya Rabb, limpahkan juga ilmu pengetahuan kepada kami agar dapat kami salurkan nantinya kepada anak didik kami. Ya Rabb, pada hari ini kami melakukan kegiatan webinar dalam rangka menambah keilmuan kami untuk dapat mendidik anak-anak didik kami. Bantu kami dalam memahaminya, menguasainya dengan baik dan benar, sehingga dapat kami mengajar anak didik kami nanti dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Irham. Kita masuk acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Serampah. Kami persilakan pada Bapak Dr. Andes Suryanto MSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan serta kesempatan
sehingga kita dapat melaksanakan sosialisasi pembatik keluarga besar Kabupaten Serdang Bedagai. Yang sama kita hormati pertama sekali Bapak Kepala Dinas Cabang Kabupaten Serdang Bedagai, Bapak Esi Payung MPD, Bapak Kasih, Pak Misno, kemudian para Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMA Kabupaten Serdang Bedagai, serta para guru, begitu juga sebagai terhormati sebagai pembicara pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, pembatik dan rumah belajar adalah salah satu alternatif pembelajaran untuk mempermudah kita dalam melaksanakan KBM yang situasi daring sekarang. Oleh karena itulah, pada pagi hari ini ada narasumber kita yang sengaja dari lingkungan kita, dari Kabupaten Serdang Bedagai yang sudah mengikuti webinar tentang pembatik atau pembelajaran berbasis TIK untuk Kabupaten Serdang Bedagai. Hanya tinggal 2 orang yang mengikuti sampai level 4. Oleh karena itulah ilmu-ilmu yang ada sama beliau itu sama-sama kita dengarkan, kita sharing, sehingga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini ada bermanfaat untuk kita, dan seterusnya kita sampaikan kepada para anak didik kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, serta Bapak Kepala Dinas, pertama kali kami ucapkan terima kasih atas kesempatan ada Ibu Eli yang bisa akan menyampaikan pemaparan pada pagi ini. Lebih dan kurangnya atas nama Kepala SMK Negeri 1 Serempah mohon diperbanyak maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Serempah. Kita lanjutkan acara yang keempat, itu kata sambutan dari Ibu Kamila Harahap sebagai Duta Rumah Belajar 2019. Saya persilakan dengan hormat pada Ibu Kamila. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir ya. Yang terhormat di sini ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kacabdis ya, Serampah, ada Bapak Dr. Andus Fedi Effendi Sipayung MPD. Kemudian yang saya hormati juga ada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Serampah ya. Serta yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di room yang berbahagia ini. Di sini ada para sahabat rumah belajar, ada Ibu Eli, ada Ibu Ruth, dan mungkin ada sahabat rumah belajar yang lain ya, yang mungkin tidak terlihat di sini. Saya minta maaf, tidak bisa disebutkan satu persatu. Di sini saya memperkenalkan diri, walaupun tadi sudah diperkenalkan, saya Kamila Harahap, saya Duta Rumah Belajar Sumatera Utara 2019 ya. Jadi kami ini merupakan perpanjangan tangan daripada Pusdatin untuk mengenalkan pembelajaran TIK, kemudian untuk mengenalkan apa itu rumah belajar. Untuk Sumatera Utara di 2020 ini ya begitu luar biasa peserta pembatiknya. Ibu bayangkan aja itu ada 2.500, sementara di zaman saya saja itu hanya 800 peserta. Jadi itu 3 kali lipat atau 300% peningkatan peserta pembatik di tahun 2020 ini. Jadi pandemi bukan penghalang ya Bapak Ibu ya, malah makin meningkat peserta untuk meningkatkan kompetensi TIK-nya. Dan alhamdulillah untuk Sumatera Utara dipilih 30 untuk level 4 ini, dan 2 diantaranya dari Kabupaten Serdang Bedagai ini. Jadi begitu luar biasa Bapak Ibu sahabat rumah belajar di sini. Sayang sekali kalau tidak kita ambil ilmunya untuk kita bisa terapkan di kemudian hari. Jadi intinya di sini saya mengapresiasi sekali terhadap sahabat rumah belajar yang koordinasinya dengan Dinas Pendidikannya begitu luar biasa. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Kacabdis, Serampah, dan Bapak Kepala Sekolah yang welcome dengan kami, para sahabat rumah belajar. Mudah-mudahan tidak berhenti di sini aja ya, nanti kita terus bisa berkoordinasi. Kami para duta rumah belajar juga pengen sekali ya langsung ke Serdang Bedagai ini. Jujur ya, saya dari Serdang tapi saya belum pernah. Kenapa? Karena kemarin setelah
jadi duta langsung pandemi gitu ya. Jadi kami belum bisa koordinasi ke kabupaten-kabupaten di sekitar kami. Jadi kami itu baru ke LPMP, Dinas Pendidikan Medan. Saya jujur belum pernah turun langsung ke Dinas Pendidikan yang ada di Serdang Bedagai ini. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali kepada sahabat rumah belajar dari Serdang Bedagai sudah bisa ya mengajak para ibu hebat, para guru-guru hebat, bapak ibu hebat yang ada di sini untuk mengenalkan rumah belajar. Jadi saya tidak perlu panjang lebar karena ilmunya itu sekarang itu ada di SRB-SRB-nya. Jadi itu yang harus kita ambil dan harus kita terapkan. Demikian kata-kata dari saya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Mohon maaf kepada Allah jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Kepada Bapak Ibu sekalian saya minta maaf. Demikian dan teruslah berbagi. Ya, intinya teruslah berbagi. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Kamila atas kata sambutannya. Baiklah, kita masuk acara yang kelima, yaitu arahan dan bimbingan sekaligus membuka acara dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Serampa, yaitu Bapak Dr. Andes Yedi Effendi Sipayung, MPD. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Alhamdulillah wa syukurillah, izinkan saya mengajak keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Cabdis Serampah, lebih khusus lagi peserta webinar yang kami banggakan, untuk selalu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas rahmat dan karunia-Nya dalam hari yang cerah ini kita melaksanakan satu tugas mulia, yaitu dalam rangka mencerdaskan anak bangsa dan dalam rangka gerak maju pendidikan sumut bermartabat. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Serampah, Duta Rumah Belajar, pemateri, host, Ibu Eli, Ibu Ruth, sudah saya lihat, dan Bapak Ibu guru sekalian yang termasuk ke dalam guru-guru gerak maju pendidikan sumut bermartabat. Bapak Ibu guru sekalian, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Setelah saya pelajari sosialisasi rumah belajar ini, di sini saya melihat yaitu tujuan kegiatannya sangat bagus sekali, ya. Tujuan umum terselenggaranya pemilihan Duta Rumah Belajar tahun 2019 yang efektif dalam rangka meningkatkan kompetensi TIK guru di Indonesia. Saya kira ini sudah terpilih ini Duta Rumah Belajarnya tahun 2019. Nanti saya dikabarin di tahun 2020 apabila ada dari Bapak Ibu guru yang terpilih sebagai dutanya. Sedangkan tujuan khususnya, yang pertama meningkatkan motivasi, ya, kreativitas dan inovasi guru dalam pembelajaran berbasis TIK. Keren ini istilahnya, pembatik. Saya kira kemarin pembatik itu dalam rangka membuat batik gitu. Rupanya lebih jauh dari itu, yaitu pembelajar yang berbasis TIK. Berarti Ibu Bapak semua peserta webinar ini untuk sementara ini katakan sajalah sebagai pembatik semuanya, ya. Pembatik Cabdis Serampah, begitulah lebih khususnya saya sampaikan.
Nah, yang kedua, meningkatkan profesional pendidik. Ini bagus sekali kaitannya dengan sertifikasi Bapak Ibu, sertifikasi profesi, profesional, bahwa kegiatan ini adalah meningkatkan profesi pendidik melalui berbagi. Nah, ini berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan, dan wawasan dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Jadi makanya saya bilang sangat bagus sekali, karena istilah yang selama ini kita dengar dengan istilah tutor sebaya, nah ini yang dilakukan Bapak Ibu ini ke dalam kelompok tutor sebaya ini, yaitu berbagi ya pengetahuan, keterampilan, wawasan, tapi dalam pemanfaatan TIK di pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan jaringan kerjasama. Saya harap nantinya yang nama-namanya saya sudah sampaikan tadi kepada host supaya diambil daftar hadirnya. Meningkatkan jaringan kerjasama pemanfaatan TIK dalam komunitas pengguna portal Rumah Belajar. Jadi kerjasama Bapak Ibu bangun, ya, dibangun kerjasamanya setelah webinar ini. Yang keempat, meningkatkan peran serta guru dalam pengembangan konten-konten yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terbuka, OER. Saya ulang sekali lagi, meningkatkan peran serta guru dalam pengembangan konten-konten yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terbuka. Saya tahu Bapak Ibu peserta webinar pasti dari basic yang berbeda-beda. Ada yang jurusan fisika, ada matematik, ada biologi, dan lain sebagainya. Nah, jadi tentunya Bapak Ibu sekalian memanfaatkan rumah belajar ini untuk pengembangan konten-konten tadi sesuai dengan bidang ilmu profesional Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, mengembangkan model pembelajaran berbasis portal rumah belajar. Ya, berbasis portal rumah belajar. 6. Mengapresiasi inisiatif. Nah, ini kalau ada nanti inisiatif dari rekan-rekan webinar, apresiasi, ya, inisiatifnya, prakarsanya, apresiasi, upaya-upaya guru yang telah memanfaatkan serta mensosialisasikan portal rumah belajar dengan baik. Jadi kepada Bapak Ibu peserta webinar, saling mengapresiasi, ya. Nah, tidak ada kita yang lebih, tidak ada kita yang kurang, tapi kita semuanya punya kelebihan, tapi kita semuanya punya kekurangan. Oleh karena itu, mari kita saling mengapresiasi. Ya, bila ada inisiatif, prakarsa, dan upaya guru dalam kegiatan rumah belajar ini. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang saya banggakan, bila kita tarik lebih jauh bahwa apa yang kita lakukan ini sangat signifikan sekali dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, yaitu Indonesia Maju. Kita ambil lagi ikutannya apa yang dikatakan oleh Bapak Menteri, Mas Menteri kita, Mas Nadiem, yaitu Merdeka Belajar. Nah, apabila kita ikutan lagi dengan misi daripada Pak Gubernur dalam bidang pendidikan, nah, itu jelas-jelas kita semuanya harus tahu dan harus pahami dan harus ditindaklanjuti, yaitu membentuk masyarakat terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, mandiri.
Silahkan Bapak Ibu peserta webinar mengembangkan inspirasinya ke dalam misi daripada Pak Gubernur sehingga itu bisa kita wujudkan, yaitu, saya ulang sekali lagi, masyarakat terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, mandiri. Nah, apabila lagi kita lanjutkan dengan apa yang dikatakan dan yang sedang dilakukan oleh Pak Kadis kita, Bapak Lasro Marbun SHM Hum, nah, beliau sedang menggelontorkan ini program yang namanya Gerak Maju Pendidikan Menengah Khusus menuju pendidikan sumut bermartabat. Jadi jelas pendidikan menengah itu satu diantaranya adalah SMA. Nah, dalam gerak maju tersebut, makanya saya katakan tadi Dinas Pendidikan mengapresiasi kegiatan kita ini dari 18 gerak maju. Satu diantaranya adalah meningkatkan kompetensi guru. Ya, satu dari gerak maju yang 18 itu adalah yang sudah Bapak Ibu tanda tangani itu adalah meningkatkan kompetensi guru. Jadi sosialisasi rumah belajar ini bagian dari meningkatkan kompetensi guru yang nanti sasaran akhirnya adalah salah satu juga gerak maju yang 18 itu meningkatkan kompetensi siswa atau anak didik. Jadi tepat sekali, bagus sekali apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini. Saya berharap ini bisa dimaksimalkan meski dalam situasi pandemi seperti ini. Karena Pak Kadis kita, Pak Lasro Marbun SHM Hum, membangun mindset kita semuanya, yaitu gerak maju pendidikan sumut bermartabat, dan beliau juga membangun culture set kita, budaya kerja kita, yaitu bekerja, berbuat, dan berkarya. Kalau kita hanya melakukan rutinitas sehari-hari saja tugas kita, itu masih dalam culture set bekerja. Tapi beliau mau kita itu menaikkannya menjadi berbuat, dan beliau juga mau menaikkannya menjadi karya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu peserta webinar, semuanya tidak lain kita harapkan dan kita pertegas sekali lagi, ya, tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka mindset yang dibangun oleh Pak Kadis kita, pendidikan menengah sumut bermartabat, dan juga dalam rangka mewujudkan culture set daripada Pak Kadis kita, yaitu bekerja, berbuat, dan berkarya. Itu saja pada arahan dan bimbingan saya pada kesempatan ini. Sekali lagi, dengan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kegiatan webinar, sosialisasi rumah belajar untuk tingkatan SMA Cabdis Serampah, dengan ini saya nyatakan kita mulai. Demikian saja Bapak Ibu sekalian, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sosialisasi
rumah belajar. Ya, coba semua peserta webinar, yuk semuanya membuat salam. Semua buat salam. Nah, Ibu Eli host di foto screenshotnya ya. Nah, biar ini nanti yang kita laporkan. Pak Siap, Kasek, Pak, siap. SMK 1 Serampah, salam rumah belajarnya. Pak Sari Manurung, ayo. Nanti ini di screenshotnya diambil. Ya, salam Pak. Ya. Enggak, salamnya seperti ini Pak Sari. Oh. Ya, coba dilihat. Saya diajari oleh host ini. Orang bukan rumah belajar ngajarin saya. Salamnya seperti ini katanya kalau salam rumah belajar. Oke. Oke, Pak. Sudah, sekali lagi. Nah, salam rumah belajar. Salam Capdi Serampah. Ayo semua. Ya, salam Capdi Serampah. Kepal tangannya semua. Ya. Terakhir, salam pendidikan sumur bermartabat. Ya. Demikian. Selamat pagi. Horas. Horas. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kacapdi Serampah, Bapak Yedi Effendi Sipayung. Baiklah, kawan-kawan guru semua, kita masuk ke acara inti ya sekarang. Kita masuk ke acara inti yaitu sosialisasi pembatik dan rumah belajar dengan tema membumikan rumah belajar di tanah bertuah negeri beradab yang akan dipaparkan oleh dua sahabat rumah belajar dari Serdang Bedage, yaitu Bu Eli Pasaribu MPD dan Ibu Ruth Deborah Tarigan SPI. Kami persilahkan yang pertama itu dari Ibu Eli Pasaribu MPD dari SMK Negeri 1 Serampah sebagai sahabat rumah belajar 2020 Sumut. Kami persilahkan dengan hormat Ibu Eli Pasaribu. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, salam rumah belajar. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas, Bapak Yedi Dr. Andes Yedi Effendi Sipayung SPD, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Serampah, dan yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Kamila Harahap sebagai Duta Rumah Belajar 2019, dan yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru yang sudah hadir di room ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eli Pasaribu, tugas di SMK Negeri 1 Serampah yang pada saat ini adalah merupakan peserta dari pembatik level 4 tahun 2020, di mana level 4 itu adalah berbagi. Jadi tujuan kami mengadakan kegiatan ini adalah untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita perkenalkan dulu pembatik, karena mungkin di Serdang Bedage ini sendiri sedikit sekali Bapak Ibu yang punya akun di Simpatik, dan kemudian yang kedua adalah kami akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu sebagai salah satu sumber belajar, yaitu aplikasi rumah belajar yang dibuat oleh Pusdatin Kemendikbud. Baik. Pertama saya izin share screen ya, karena kita juga akan ikut arahan dari Bu Ruth nanti. Jadi sedikit saya menyampaikan tentang pembatik dulu. Izin share screen ya Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa rumah belajar adalah salah satu pilihan kita sebagai sumber belajar untuk mewujudkan merdeka belajar seperti yang pernah dicanangkan oleh Bapak Menteri ya, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau mengatakan bahwa merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir, terutama kemerdekaan berpikir itu harus ada pada diri guru dulu. Tanpa terjadi di guru, maka tidak mungkin bisa terjadi di peserta didik. Merdeka belajar bukan berarti tidak belajar ya Bapak Ibu, melainkan kita menyediakan banyak sumber belajar bagi peserta didik dan membebaskan mereka untuk
mengambil wawasan atau pengetahuan yang sudah kita sediakan, termasuk adalah rumah belajar. Kita lanjut. Nah, ini adalah slogan rumah belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau ke sosialisasi pembatik dulu. Pembatik itu seperti yang dikatakan Bapak Kacapdis tadi, bahwa bukan batik yang akan kita hasilkan, tetapi adalah kompetensi kita dalam mengembangkan TIK untuk konten pembelajaran. Saya harap dan mungkin dukungan dari Bapak Kepala Cabang Dinas, masing-masing dari kita punya akun dulu di Simpatik. Saya akan share screen bagaimana cara supaya kita mempunyai akun di Simpatik. Simpatik. Nanti Bapak Ibu silahkan dicatat ya. Ini dia, simpatik.belajar.kemendikbud.go.id. Nah, di bagian sini nanti ada daftar. Apabila Bapak Ibu belum punya akun, maka silakan daftar. Bentar ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau sudah punya akun, maka tinggal masuk saja. Di Simpatik Belajar Kemdikbud ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi, ini sudah diselenggarakan oleh Pusdatin. Sayang sekali misalnya kita lewatkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusdatin. Nah, apabila Bapak Ibu belum punya akun, maka sebaiknya daftar dulu. Nah, daftar ini kita pilih sebagai guru. Nah, ini ada beberapa form yang harus Bapak Ibu isi. Silakan diisi sampai ke bawah, termasuk NUPTK ya. Dan NIP, apabila tidak ada NIP juga bisa dikosongkan. Jadi di Simpatik Belajar Kemdikbud ini tidak harus guru yang PNS ya Bapak Ibu, yang non PNS juga boleh. Nah, kemudian disubmit. Setelah disubmit dan sudah diverifikasi, maka tinggal buka lagi ini webnya. Kemudian masuk. Ini karena saya sudah terdaftar di situ, maka saya tinggal masuk saja. Nah, jika kita scroll ke bawah, Bapak Ibu, ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusdatin. Bapak Ibu boleh pilih salah satunya, sesuaikan dengan kesempatan Bapak Ibu. Nah, kalau di sini ini ada pelatihan saya. Nah, ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan dari Pusdatin yang sudah saya ikuti, termasuk salah satunya adalah pembatik level 1, level 2, level 3, dan alhamdulillah lolos ke level 4. Jadi di level 4 itu untuk Sumatera Utara hanya 30 orang Bapak Ibu, yang kemudian nanti salah satu dari kita akan dipilih sebagai Duta Rumah Belajar tahun 2020. Nah, di sini juga akan tersedia sertifikat yang berskala nasional. Inilah kegiatan-kegiatan yang sudah saya ikuti dan sertifikatnya bisa diunduh. Oke, itu Bapak Ibu sekilas tentang pembatik. Kemudian apa itu pembatik? Tadi sudah sedikit dijelaskan ya, pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Peserta pembatik adalah merupakan guru atau dosen yang telah mengajar minimal 1 tahun. Sebelum mengikuti kegiatan pembatik ini, para guru harus punya akun terlebih dahulu. Nah, kita tadi sudah langsung action kan, kita tuju pada webnya. Nah, apa manfaat pembatik? Yang pertama adalah mengenal guru-guru dari berbagai provinsi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi. Menggunakan kemampuan TIK tadi untuk membuat media pembelajaran. Kemudian kita menjadi guru yang melek IT ya Bapak Ibu. Kenapa harus melek IT seorang guru? Kita seperti dengan era seperti ini, seperti dipaksa ya untuk tahu atau bisa menggunakan IT untuk media pembelajaran. Mau tidak mau kita harus menerima keadaan saat ini. Nah, apabila kita diam di tempat, tentu materi yang kita sampaikan kepada peserta didik menjadi tidak begitu menarik. Memang tidak ada yang mengalahkan untuk bertemu
bertatap muka dengan siswa langsung gitu, rasanya itu memang lebih mengena. Tapi keadaan seperti ini membuat kita harus memahami tentang IT. Kita tidak tahu keadaan seperti ini akan berlangsung lama atau hanya sementara, ya harapannya segera membaik keadaan yang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah mendapat sertifikat pada setiap level. Ada 4 level berskala nasional. Kemudian yang terakhir adalah berkesempatan menjadi duta rumah belajar. Nah, ini adalah level-level yang di pembatik. Level 1 yaitu literasi, kemudian level 2 adalah implementasi, level 3 kreasi, dan yang terakhir adalah level 4 berbagi yang saat ini sedang kami jalani sampai di tanggal 21. Nah, ini tadi sudah kita buka ya, simpatik belajarkemdikbud.go.id. Itu ya Bapak Ibu, sebelum masuk ke rumah belajar, jadi sangat disarankan sekali kepada Bapak Ibu untuk mempunyai akun di Simpatik dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdatin secara online dan belajar mandiri tentunya. Nah, sekarang kita tentang rumah belajar. Apa itu rumah belajar? Rumah belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Jadi rumah belajar itu salah satu sumber belajar yang bisa kita akses ya Bapak Ibu. Kenapa juga harus IT gitu? Anak-anak sekarang kalau baru lahir aja sudah umur 1 tahun, 2 tahun, mereka tanpa kita ajari sudah bisa mengoperasikan gadget. Jadi di situ dengan rumah belajar kita bisa masukkan satu aplikasi di gadget kita untuk sumber belajar mereka. Jadi yang di-download mereka itu tidak hanya game, tapi kita masukkan aplikasi-aplikasi yang positif untuk pengetahuan yang baik tentunya. Kemudian kenapa harus rumah belajar gitu? Memang rumah belajar bukan satu-satunya sumber belajar, masih banyak lagi sumber belajar yang bisa kita temukan di internet, di buku dan lain sebagainya. Tetapi kenapa harus rumah belajar? Yang pertama adalah tidak dipungut biaya Bapak Ibu. Nah, jadi aplikasi yang disediakan oleh Kemendikbudrisdatin ini free. Kalau mungkin ruang guru berbayar begitu ya. Kalau di rumah belajar itu tidak dipungut biaya. Dan itu bisa langsung diunduh dari Play Store Bapak Ibu. Di-download dari Play Store, nanti Bapak Ibu silakan jelajahi rumah belajar yang ada di aplikasi ya. Kita download nanti sama-sama. Kemudian yang kedua, kenapa harus rumah belajar? Dapat diakses di mana saja pakai gadget. Jadi kemanapun Bapak Ibu pergi, pasti gadget selalu menyertai kita ya. Jadi di situ ada sumber belajar. Tidak hanya untuk kita ya Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu punya anak di rumah atau peserta didik, disarankan sekali untuk agar mereka mendownload aplikasi rumah belajar. Nanti kita akan perkenalkan satu persatu fitur-fitur apa saja yang tersedia di rumah belajar. Kemudian di rumah belajar itu juga menyediakan bank soal Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu membukanya dari web, soal-soal tersebut bisa di-download. Nah, ini kita masih bicara tentang rumah belajar yang dalam bentuk aplikasi. Baik, kemudian di rumah belajar juga disediakan sumber belajar untuk semua jenjang pendidikan. Tidak hanya SD, SMP, SMA, atau SMK ya Bapak Ibu, tapi juga PAUD, kemudian TK, ada juga untuk yang SLB. Ada paket A, paket B, dan paket C. Jadi semua lengkap di situ, kita tinggal menjelajahinya dan kita akses. Kemudian materi yang ada di rumah belajar itu dikemas dalam format audio visual. Itu anak-anak sekarang lebih tertarik belajar apabila mereka mendengar dan mereka juga melihat, menyaksikan video-video atau konten-konten pembelajaran yang menarik dengan warna-warni. Misalnya kalau untuk anak SD atau SMP yang membangun imajinasi mereka.
Kemudian tersedia laboratorium maya. Nah, saat pandemik saat ini, sekolah kita tidak dihadirkan siswa-siswi untuk yang SMA mungkin. Nah, di laboratorium maya ini Bapak Ibu bisa melakukan eksperimen. Juga ada lembar kerjanya bagi siswa. Kemudian ini dia rumah belajar yang fitur rumah belajar apabila kita download dari Play Store ya Bapak Ibu. Nanti coba-coba aja dijelajahi. Nah, demikian tentang rumah belajar. Kita lanjut. Saya perkenalkan sedikit tentang rumah belajar yang ada di web. Ini dia ya Bapak Ibu. Belajar kemdikbud.go.id. Nah, di bawah sini ada fitur-fiturnya. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Ruth. Untuk sementara, demikian penjelasan saya tentang pembatik dan rumah belajar. Nanti akan diteruskan oleh Bu Ruth. Kita di sini boleh tanya-tanya dan sharing ya Bapak Ibu tentang rumah belajar dan pembatik. Kedepannya insya Allah jika ada waktu kita bersedia berbagi ilmu bagaimana memanfaatkan IT untuk membuat konten pembelajaran. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Eli Pasaribu yang telah memaparkan tentang portal rumah belajar. Semua kita bisa belajar dari rumah belajar dan akan dilanjutkan pemaparannya dari sahabat rumah belajar Ibu Ruth Deborah Tarigan SPI. Kami persilakan dengan hormat Ibu Ruth. Terima kasih Bu Yunita yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Suaranya terdengar jelas ya Bu Yunita? Dengar Bu, jelas. Okay. Ya, saya mulai. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah memberi kesempatan buat saya untuk berbagi di acara kita pada hari ini. Saya minta maaf tadi sempat terlempar keluar karena di Pantai Cermin mati lampu. Jadi baru dipasang gensetnya, baru bisa masuk lagi. Jadi terima kasih Bu Yunita. Jadi yang saya hormati Bapak Kacabdis Serampa, Bapak Dr. Andus Yedi Effendi Sipayung MPD yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK N1 Serampa, Bapak Dr. Andus Suryanto MSI, yang sudah memberi motivasi buat kami mungkin SRP 2020 di Sedang Bedagi. Yang saya hormati Ibu Karmila Harahap, Duta Rumah Belajar Sumatera Utara 2019. Terima kasih Ibu. Mungkin kami juga masih banyak ya bimbingan dan arahan yang mungkin kami bisa sharing pengalaman dengan Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Serampa, SMA Serampa, dan Bapak Ibu Guru yang mungkin semua hadir pada saat ini, Ibu-Ibu Guru, kita yang kalau saya bilang garda terdepan pada saat ini, bukan hanya di rumah sakit aja garda terdepan, tapi mungkin kita guru-guru mungkin juga garda terdepan pada masa pandemi ini. Gitu. Jadi hari ini seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Bu Eli, saya akan mencoba untuk berbagi tentang fitur-fitur rumah belajar di rumah belajar ya Bapak Ibu. Saya izin share screen ya Bu Eli dan Bu Yunita. Iya, silakan Ibu. Silakan Bu. Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan sama Bu Eli
ya, tapi saya perkenalkan diri dulu pada saat ini. Saya Ruth Deborah Burutarigan. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Pantai Cermin. Kebetulan mendapat kesempatan berada di level 4 di tahun ini. Jadi saya mengikuti pembatik di level 4 ini mempunyai moto bahwa berbagi itu tidak berkurang namun bisa bertambah. Nah, apakah itu rumah belajar? Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Eli. Jadi rumah belajar itu aplikasi yang disediakan oleh Kemdikbud untuk para guru-guru di Indonesia yang mungkin efektifnya atau aplikasinya itu lebih efektif dipergunakan pada saat ini, saat pandemi. Kemudian rumah belajar itu sebetulnya suatu inovasi buat kita di dalam menghadapi pembelajaran di era industri 4.0, dan itu bisa dimanfaatkan oleh siswa dan guru, baik itu pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK sederajat. Jadi kita tidak tidak memungkiri bahwa di abad 21 ini mungkin anak-anak kita seperti yang dibilang Bu Eli tadi, sempat saya simak, bahwa anak-anak kita itu lengket dengan atau berada atau selalu dekat dengan gadgetnya atau HP-nya. Begitu juga dengan orang tuanya. Nah, jadi suatu tantangan buat kita selaku guru, bagaimana cara memberi materi pembelajaran yang inovatif dan menarik kepada anak-anak kita dengan sistem PJJ seperti saat ini, pembelajaran jarak jauh. Kalau saya pribadi itu mungkin suatu tantangan yang sangat berat. Kenapa saya bilang dengan karakteristik daerah kita yang berbeda-beda itu sangat sulit. Tapi walaupun dengan masalah seperti itu tidak tertutup kemungkinan buat kita guru untuk meningkatkan keprofesian kita, meningkatkan kompetensi kita di dalam menggunakan TIK di dalam memberi materi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, seperti yang dibilang tadi, fitur rumah belajar ada yang utama, ada yang pendukung. Jadi kita langsung saja untuk masuk ke dalam fiturnya, fitur rumah belajarnya. Bentar ya Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kita bisa masuk ke fitur rumah belajar, kita bisa browsing dari Google ya. Kita ketik di sini belajar atau bisa langsung ke portal rumah belajarnya, lebih gampang. Nah, kita masuk ke portal rumah belajar. Nah, biasanya ini langsung bisa digunakan. Tapi kalau misalnya kita mau login, ya mendaftar di rumah belajar, kita bisa login dengan memasukkan akun kita pribadi, ya. Dengan memasukkan akun kita pribadi, kita ketik di sini, kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian kita masuk. Kebetulan saya di sini sudah mendaftar di rumah belajar, ya. Tapi sebetulnya kita bisa juga langsung menggunakannya dengan langsung men-scroll ke bawah. Tapi kalau misalnya kita langsung login, mungkin fitur-fitur yang kita dapat itu lebih sempurna ya, lebih banyak yang bisa kita jelajahi di situ. Nah, di sini fitur utama tadi ada kelas maya, ada sumber belajar, ada bank soal, ada laboratorium maya. Itu fitur utamanya. Kemudian lainnya yang mungkin bisa kita pergunakan itu ada radio edukasi ya, M-edukasi, TV edukasi, suara edukasi, dan lain sebagainya yang Bapak Ibu bisa lihat di paparan ini. Nah, kita contohkan misalnya kita mau mempergunakan fitur utamanya yang sumber belajar. Kita klik coba sekarang. Nah, kita klik coba sekarang, di situ kita akan diperhadapkan dengan beberapa konten belajar. Jadi, di sumber belajar ini kita bisa pilih, ya,
kita bisa pilih konten-konten audio dan video yang terbaru, yang terpopuler. Kita bisa menjelajahi dengan banyak di sini, atau bisa banyak yang bisa kita lihat di fitur sumber belajar, atau kita bisa lihat tingkat pendidikannya di sini. Sumber belajarnya ada paket B, ada paket C, ada yang SLB, ada paket A, ada paket PAUD ya, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, kita coba pilih yang di SMA. Nah, di SMA ini, ada konten video. Di sini kita bisa pilih kelas, Bapak Ibu. Misalnya kita mengajar di kelas 10 atau di 11 dengan mata pelajaran apa, kita bisa pilih di sini. Ya, misalnya saya contohkan di kelas 10, baru kita pilih di sini, saya buat misalnya ada pilih ini, ada matematika, ada PPK, atau misalnya bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada konten video SMA kelas 10 mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini bisa kita manfaatkan semua, bisa kita ambil dengan gratis, dan kita bisa bagikan kepada peserta didik kita. Jadi Bapak Ibu, kelebihan dari portal Rumah Belajar, di situ sudah satu paket gitu. Di situ sudah satu paket, kita bisa menggunakan kelas mayanya, ya, sumber belajarnya kita ambil bisa di Rumah Belajar, baik itu video, baik itu materinya. Jadi kalau misalnya materinya bisa kita ambil di buku-bukunya, itu bisa kita bagikan, kita bisa download dengan gratis, dan kita bisa bagikan kepada peserta didik kita. Jadi kalau menurut saya, sebetulnya ini sangat mempermudah kerja kita. Saya sendiri kadang bingung, bagaimana ya metode yang baik, atau bagaimana ya media yang menarik dalam penyampaian materi pembelajaran buat peserta didik supaya mereka tetap semangat gitu. Jadi kadang-kadang itu idenya nggak muncul gitu. Jadi kadang ketika kita buka konten-konten yang ada di Rumah Belajar, itu bisa memberi ide-ide yang cemerlang buat kita, yang bisa kita sesuaikan dengan daerah pelayanan kerja kita. Seperti itu. Jadi ini sumber belajar. Nah, kita coba misalnya ini, waktu buat saya kira-kira berapa menit Bu Elia, Bu Yuni? Nanti dikasih tahu ya kalau sudah ini ya. Diingatkan ya. Nah, masih ada 30 menit lagi, Bu. 30 menit lagi. Oh ya, terima kasih Bu Eli. Nah, jadi ini bisa kita ambil ya Bapak Ibu. Nah, kita coba ke fitur yang lainnya. Oke, ini sumber belajar sudah. Nah, kalau di kelas Maya, kita di sini ada dipandu ke penyelenggara. Penyelenggara, terus di atas itu ada daftar dan login. Inilah kita diharapkan Bapak Ibu supaya pemberian materi atau sumber belajar ataupun apapun yang kita bagikan kepada anak-anak itu lebih efektif, lebih efisien. Kita harus, harapan kami sih SRB ya, harapan kami nih SRB, mungkin harapan Bu Eli juga, mungkin berpacu atau bersaing dengan teknik-teknik PJJ yang ada, yang sudah kita lakukan mungkin di sekolah kita masing-masing. Saya pikir ini tidak tertutup kemungkinan. Kita mungkin bisa mendaftar sebagai penyelenggara Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau misalnya ketik penyelenggara di sini langsung, saya kebetulan kemarin sudah login ya. Nanti di sini kita kalau misalnya disuruh login, ini kita mempergunakan di sini ID atau user atau email dari rumah sekolah. Misalnya penyelenggara itu adalah, contohnya misalnya operator sekolah yang mendaftarkan sebagai penyelenggara kelasnya di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini mungkin tergantung dari ID apa yang Bapak pakai ya, atau email apa, tergantung sekolahnya. Nah, sandinya juga demikian. Kemudian nanti kalau misalnya sudah masuk di sini, nanti saya contohkan misalnya
saya contohkan misalnya kemarin kita daftarnya, aduh saya ini pula ya. SMK Pantai Cermin misalnya, ini kemarin kebetulan Pak operatornya nih. Jadi ini saya klik masuk. Ya. Kemarin passwordnya apa kira-kira nih Pak Har? Password SMK Pancer 1 Sergaya Hukum, ini passwordnya lupa ya. Oke Bapak Ibu, ini kemarin yang daftarkan apa namanya operator, jadi nanti ini mohon maaf ini Bu Eli dan Bapak Ibu semuanya, jadi nanti pada prinsipnya kita harus masuk ke penyelenggara dulu. Nah kebetulan kemarin kita sudah login ya. Nah ini lupa password juga nih, nggak bisa. Nanti menjelajahi saja Bapak Ibu. Nanti kalau saya nggak salah, nanti di situ akan diminta NPSN sekolah, kemudian emailnya, kemudian passwordnya. Tidak ribet kok dalam mengisinya. Oke. Ini di kelas Maya. Kemudian saya minta maaf ini Bapak Ibu, saya lupa password masuknya ke situ karena kemarin operatornya yang mendaftarkan. Oke, ini biasanya kalau kita sudah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, agar diperhatikan mic-nya ya Bapak Ibu, agar kegiatan kita berjalan dengan baik. Ayo Bapak Ibu perhatikan mic-nya, mungkin lagi aktif mic-nya, jadi suaranya di sini terlalu ribut. Oke, lanjut Ibu Ruth. Oke, terima kasih Bu Eli. Nah, saya kemarin sudah buat kelas di sini, jadi kalau misalnya kita sudah buat, biasanya kita langsung bisa mencari ya, bisa mencari kelas yang kita buat. Seperti itu. Nah, namanya kemudian sekolah, pilih sekolah penyelenggaranya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ini fitur di rumah belajar. Kemudian kita akan masuk ke fitur berikutnya. Pada intinya di fitur rumah belajar itu kita diarahkan untuk mendaftar sebagai penyelenggara. Karena pengalaman saya pernah di tahun 2018 itu mengenal pembatik ini, mengenal rumah belajar. Kemudian saya coba untuk buka kelas Maya di rumah belajar, tapi karena mungkin pada saat itu sekolah belum terdaftar sebagai penyelenggara, jadi kelas itu hilang atau dihapus oleh dari Kemdikbud sendiri. Karena sekolahnya mungkin belum terdaftar. Jadi mungkin harapan saya SRB di seluruh Indonesia, mungkin harapannya kita bisa menggunakan kelas Maya sebagai media pembelajaran jarak jauh kita pada saat ini, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian fitur selanjutnya adalah laboratorium Maya. Nah, di laboratorium Maya ini sebetulnya tadi sudah dijelaskan sama Bu Eli, laboratorium Maya itu adalah mungkin praktik laboratorium yang mungkin bisa kita sajikan atau bisa kita bagikan kepada anak secara interaktif dan menarik. Kemudian bisa kita kemas dengan lembar kerja siswanya dan teori praktikumnya gitu. Jadi di sini ada yang sudah sama ya Bapak Ibu. Bisa kita pilih di sini ada bisa kita pilih untuk kelas berapa gitu atau untuk mata pelajaran apa gitu. Jadi di sini ada misalnya SMP, SMA. Nah kita coba lihat di SMA untuk fisika misalnya atau kimia ya Bapak Ibu. Untuk kimia di sini ada. Saya kebetulan background saya bukan kimia, Bapak Ibu, saya agribisnis perikanan air tawar.
Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada di sini mungkin ada guru kimia atau biologi atau fisika untuk SMA mungkin sangat bermanfaat sekali. Dari sini ada kategori kimia SMA misalnya. Jadi di sini kita sudah langsung ada materinya yang mungkin kita sesuaikan dengan silabus atau materi yang sedang kita ajarkan kepada peserta didik kita. Ada daya antar listrik larutan, ada reaksi. Nah, ini mungkin kita buka sebentar ya. Nah, di sini ada langsung lakukan percobaan sekarang. Jadi ini bisa kita buka. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya kurang jelas ya. Maaf ya Bapak Ibu, saya latar belakangnya tidak kimia, jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang guru kimia mungkin ngerti apa ini. Kalau saya mungkin kurang ya. Tapi Bapak bisa bereksplor ya, bereksplor di apa namanya di di pemateri pembelajaran Ibu. Oke. Terus ini langsung bisa kita bagikan cobaannya, Bapak. Oke. Itu mungkin yang dari apa namanya share ulang lagi ya Bu Elia. Iya, itu. Ini sudah kelihatan ya Bu Eli? Kelihatan. Sudah Bu. Oke, baik. Nah, ini bisa kita lakukan, kita share ya Bapak Ibu, setelah kita melakukan percobaan, mungkin di sini, ini menurut guru kimia, kita langsung bisa bagikan linknya di grup WA anak, atau bisa kita share di media sosial, baik itu di Facebook, ya, Twitter, dan lain sebagainya, atau misalnya kita langsung share di kelas maya kita, seperti itu. Jadi anak-anak bisa langsung klik, bisa langsung membagikan, atau bisa langsung melihat apa namanya materi pembelajaran yang kita bagikan. Oke. Jadi ini sekedar apa namanya? Sekedar untuk apa? Untuk laboratorium maya ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kembali kita ke bank soal ya. Tadi laboratorium maya sudah, ini kita masuk ke bank soal. Jadi fitur ini terdiri dari banyak kumpulan soal ya, dan materi evaluasi sesuai dengan kelompok siswa dan topik ajar yang berbeda-beda. Jadi ini pun bisa kita jelajahi dengan banyak sekali. Kita bisa pergunakan juga dengan gratis seperti yang dibilang Bu Eli tadi. Nah, ini kita tinggal klik. Jadi di sini ada berbagai akses latihan, ulangan, ujian yang bisa kita ambil secara gratis. Kita coba di sekolah menengah ya Bapak Ibu, di kelas 10. Jadi di kelas 10 itu di sini ada mata pelajarannya, misalnya ada matematika nih. Jadi di SMK 10 kita bisa pilih mau matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, sejarah, ada agama Islam dan dipekerti, kemudian ada ekonomi, geografi, bahasa Indonesia, ya Bapak Ibu. Di sini bisa kita ambil semua. Nah, evaluasinya ya, kita klik evaluasinya. Oke. Nah, di sini ada jenisnya. Kelas 10, durasinya 30 menit. Ini kebetulan dibuat oleh
Yeni Rohyani, seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengisi konten ya, diperbolehkan. Misalnya kita selaku guru mengisi konten di rumah belajar itu bisa ya Bapak Ibu. Misalnya contohnya saya membuat seperti yang tadi percobaan di laboratorium maya, kemudian kita buat video pembelajarannya, kemudian itu bisa kita masukkan ke konten rumah belajar, tapi dengan persyaratan mungkin dari pihak rumah belajar sendiri akan menseleksi dulu ya. Kalau misalnya nanti itu kurang tepat atau kurang ini, nanti itu bisa kasih tahu dan kita bisa perbaiki kembali. Jadi sebetulnya yang ada di rumah belajar itu adalah konten-konten yang dibuat oleh guru-guru yang ada di seluruh Indonesia gitu. Jadi kita pun tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu yang ada di Serdang Bedage bisa mengisi konten-konten yang ada di rumah belajar. Apalagi saya pribadi SMK, ya jurusan produktif itu masih kurang Bapak Ibu. Ya, jurusan produktif baik itu perikanan, baik itu hotelan ya. Tapi kalau misalnya akuntan, pemasaran, terus TKJ, mungkin sudah ada beberapa yang ada di rumah belajar ya. Di video pembelajarannya itu sudah ada. Tapi untuk saya sendiri mungkin agribisnis perikanan air tawar, mungkin kemarin saya lihat itu ada di TV Edukasi ya. TV Edukasi ada guru yang men-share di situ di TV Edukasi, itu juga boleh dipergunakan sebagai materi pembelajaran kita. Bisa kita sampaikan kepada peserta anak didik kita gitu. Jadi ini ya Bapak Ibu, kita bisa pilih satu-satu, ini terserah. Kita bisa mengeksplor sebanyak-banyaknya dengan gratis dan tersedia, dan langsung kita bisa bagikan kepada siswa-siswa kita. Jadi ini fitur utama ya, fitur utama yang ada di di rumah belajar yang bisa kita ambil ya Bapak Ibu. Oke. Jadi mungkin ini yang bisa saya bagikan pada hari ini Bu Eli. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mungkin ada kata yang tidak berkenan di hati, masih tahap pembelajaran, jadi mohon saran buat saya Bapak Ibu yang hadir di sini, mungkin banyak senior-senior yang di sini untuk perbaikan ke depannya. Jadi tetap semangat Bapak Ibu untuk melakukan PJJ jarak jauh, walaupun itu sangat membosankan sekali buat kita dan buat peserta didik kita, tapi tetap semangat supaya mutu pendidikan khususnya di Serdang Bedage bisa kita tingkatkan bersama-sama. Terima kasih Bu Eli, salam sejahtera buat kita semua. Saya kembalikan kepada moderator Bu Yusni. Terima kasih Bu Yusni. Terima kasih Bu Ruth. Ya. Ada yang mau ditambahin lagi Bu Eli? Baik, terima kasih pemaparan yang luar biasa dari Bu Ruth tentang portal rumah belajar. Nah, kalau saya bisa simpulkan sedikit tentang kelas digital atau kelas maya, itu sebenarnya adalah seperti Google Classroom Bapak Ibu. Bedanya adalah kalau di kelas maya atau kelas digital, kita daftarkan dulu sebagai sekolah penyelenggara. Kemudian kalau kita sebagai guru, maka kita daftar sebagai guru, maka di kelas itu kita akan terbentuk dengan sendirinya. Bedanya dengan Google Classroom sedikit, kalau di Google Classroom misalnya kepala sekolah atau bidang kurikulum ingin mengawasi kegiatan pembelajaran kita, maka kita harus memasukkan mereka. Akhirnya di handphone mereka, di Google Classroom mereka akan banyak sekali kelas-kelas yang harus mereka masuk satu persatu. Nah, kalau di kelas maya atau kelas digital, Bapak Ibu sebagai misalnya kepala sekolah atau kurikulum itu bisa langsung cek sendiri tanpa diundang masuk ke kelas. Itu perbedaannya. Kemudian bedanya lagi yang luar biasa adalah
kalau di kelas maya atau kelas digital itu Bapak Ibu bisa melakukan video conference dengan siswa. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menggunakan Microsoft Teams dari Office 365, itu bisa seperti itu. Bisa video conference dengan siswa, kemudian mengadakan pembelajaran. Nah, hari ini mungkin pemerintah dengan baik hati sekali sudah memberi solusi kepada kita tentang internet misalnya. Selama ini kan kita bermasalah dengan kuota. Nah, kita itu sudah dibagi untuk guru itu ada sekitar 40 GB, kemudian untuk siswa itu ada 35 GB. Nah, 5 GB masing-masing dari kita itu bisa digunakan untuk sosial media dan selebihnya untuk media untuk mengakses media pembelajaran. Salah satu yang bisa diakses adalah portal Rumah Belajar. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu apabila ingin konsultasi atau mungkin di sini hadir Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, silakan masing-masing kita siap membimbing untuk mendaftarkan sekolah Bapak Ibu sebagai sekolah penyelenggara. Kemudian untuk saya tambahi sedikit mungkin ya, kita juga di sini masih sama-sama belajar Bapak Ibu. Sebenarnya masuk ke level 4 itu ya terkejut juga ya Bu Ruth ya, wow kok bisa gitu. Tapi betul. Tapi dari situ terus keinginan belajarnya itu semakin meningkat. Kenapa? Kita lihat dari teman-teman senusantara itu luar biasa sekali mereka mengembangkan IT untuk pembelajaran. Nah, konten pembelajaran misalnya video pembelajaran yang Bapak Ibu pakai itu bisa di-share di YouTube, kemudian kita sudah punya viewer tetap atau bisa menjadi passive income bagi Bapak Ibu karena sudah punya viewer. Jadi kita mau tidak mau harus berkreasi, memahami sedikit demi sedikit IT untuk membuat media pembelajaran. Tidak perlu yang harus harus mewah gitu alatnya, tidak. Barangkali di laptop Bapak Ibu sudah ada yang namanya Office ya. Untuk PowerPoint pasti semua sudah punya. Nah, minimal Office 2013 Bapak Ibu itu sudah bisa dijadikan video pembelajaran. Luar biasa sekali sebenarnya PowerPoint ini. Kita bisa masukkan video di situ, kita bisa masukkan suara, dan bisa slide demi slide itu kita jadikan video. Tentu ini ada prosesnya ya Bapak Ibu, ada langkah-langkahnya, tapi itu minimal Office 2013. Nah, kemudian saya ingin tahu dulu Bapak Ibu, yang setelah kita sampaikan tadi beberapa materi tentang rumah belajar, ada yang sudah coba-coba untuk mendownload enggak ini dari Play Store? Coba angkat tangannya Bapak Ibu. Pak Agung dari SMA 1 ya Pak Agung. Sudah ya Pak Agung. Saya tahu, baik, karena kita sama ya Pak Agung, materi yang diampu adalah pendidikan agama Islam. Kemarin sempat ada beberapa pertanyaan dari guru PAI. Kenapa di rumah belajar itu sedikit sekali materi pendidikan agama Islamnya. Baik, saya akan bantu jawab kenapa sedikit. Mungkin guru PAI sedikit sekali yang berkontribusi dalam mengisi konten media pembelajaran di rumah belajar. Maka ini adalah untuk mengisi konten-konten itu ya Pak Agung ya. Kemudian sebenarnya pelajaran agama itu bisa kita kaitkan dengan pelajaran yang lain Bapak Ibu ya, terutama Pak Agung atau guru PAI yang lainnya. Misalnya nih di salah satu fitur pendukung rumah belajar apabila kita buka itu ada namanya peta budaya. Nah, di situ kita bisa mengajarkan kepada anak-anak tentang toleransi tentunya. Jadi tidak harus kita klik untuk pelajaran SMA, kemudian kita klik ambil pelajaran agama. Enggak, kita kaitkan dengan fitur-fitur yang lainnya. Atau misalnya begini, kita belajar tentang kewajiban menuntut ilmu dan pengetahuan, itu ayatnya ya Bapak ya. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan wahana jelajah angkasa. Itu adalah fitur pendukung dari rumah belajar. Jadi wahana jelajah angkasa itu kan pasti untuk meraih ke sana itu kita perlu ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu Bapak. Terus kemudian untuk nilai moralnya, kita kan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Itu bisa kita kaitkan dengan di
radio edukasi, itu nanti Bapak Ibu searching aja radio edukasi, itu ada nanti yang ikonnya tentang pendidikan karakter. Ya, di radio edukasi itu juga banyak suara-suara, namanya radio, pasti dalam bentuk audio saja ya, itu bisa di-download ya untuk pendidikan karakter. Kita coba share screen sedikit tentang radio edukasi yang sudah saya jelajahi, terutama karena saya pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya Bapak Ibu. Izin share screen. Nah, kita klik aja di sini, kita ketik radio edukasi. Nah, ini sudah muncul. Nah, seperti ini hasilnya. Bentar, saya nggak lihat ininya nih. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, karena Bapak Ibu apabila masuk belum punya akun, login aja dulu. Karena saya sudah login, karena saya sudah daftar dan punya akun, maka saya tinggal login. Nah, ini kita klik, ini login username dan password. Kita login. Nah, kita sudah masuk di web radio edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Di sini banyak sekali suara-suara yang menambah wawasan dan pengetahuan siswa. Kita klik beranda. Nah, di beranda ini di bagian bawah nih ada PAUD, SD, SMP, guru, tunanetra, kemudian ada podcast siaran, pendidikan karakter, pengetahuan umum, dan SMA. Ini kalau kita jelajahi satu-satu nanti bisa sampai sore Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu aja ya coba untuk jelajahi satu-satu dari fitur-fitur di radio edukasi. Nah, untuk pendidikan karakter kita bisa klik di sini. Nah, di sini ada misalnya ya Pak Agung ya selaku guru PAI, ada risalah Nabi dan sahabat. Berarti di sini ada jumlah audio 125. Dan hebatnya ini bisa di-download ya Bapak Ibu, harus membuka web apabila misalnya kita mau belajarnya itu secara luring, luar jaringan. Maka bisa kita download dulu, kemudian kita dengarkan kepada anak-anak. Contohnya kisah tentang Abu Bakar ya. Tentang Abu Bakar. Nah, di sini ada satu video yang aktif yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini ada dua audio tentang Abu Bakar. Ini bisa di-download album. Kalau di-download album berarti dua-duanya ini kita download. Tapi kalau misalnya kita pilih salah satunya, maka Bapak Ibu tinggal mendownload di bagian sininya aja. Ya, kita coba dengarkan ya apa isinya tentang Abu Bakar. Dengar Bu Yun. Dengar ya. Kurang kuat. Udah. Ini. Udah. Nabi dan sahabat menyajikan tamsil kemuliaan, sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita arif dan bijak menjalani dinamika kehidupan. Cermin langkah hidup kemarin, sekarang, dan hari kemudian. Risalah Nabi dan sahabat, risalah teladan. Masih bersama Radio Edukasi. Kali ini Ustadz Iip Wijayanto akan menceritakan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar adalah Khulafaur Rasyidin pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Atas jasa-jasanya, itu sedikit tentang pendidikan karakter yang dikaitkan dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau saya seperti itu. Nanti Bapak Ibu silahkan lagi mengkaitkan, misalnya tidak ada materinya bisa dikaitkan dengan fitur-fitur lainnya. Ya, saya tanya lagi Bapak Ibu, siapa yang sudah mendownload aplikasi Rumah Belajar pada Play Store? Ayo angkat tangannya. Ibu Insinyur Julina ya, Ibu mata diklat apa Ibu? Suaranya Ibu, mic-nya dihidupkan. Aus, yang panas, dingin,
Panas, dingin ya. Ibu Mariani. Apa mata diklatnya Bu Julina? Fisika Ibu itu Bu. Fisika. Nah, kalau fisika bisa di laboratorium maya misalnya. Kan tidak bisa praktikum kita. Jadi bisa kita gunakan laboratorium maya untuk mengadakan eksperimen. Kemudian Bapak Ibu silakan bertanya deh, kita sharing. Iya. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan ini, kita masuk ke sesi sharing-sharing atau berbagi nih di sini. Silakan raise hand-nya kalau ada yang mau bertanya. Bapak Ibu. Ibu Rimarita ya, Ibu Rimarita? Ya Bu, belum masuk. Siap ini nanti Bu mau masuk ke aplikasi, belum masuk selama ini. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu, nggak apa-apa kita sharing di sini. Mumpung sahabat rumah belajar, saya dan Ibu Ruth berbagi. Iya, belum saya lihat Bu. Saya tertarik tadi karena ternyata di sana bisa praktek ya, misalnya kimia gitu ya Bu ya, ada prakteknya. Iya, bisa Ibu. Jadi Ibu, mic-nya Ibu. Ya, Bu Rima, mic-nya Bu. Bu Rimarita, mic-nya dihidupkan. Halo Bu. Iya, silakan Ibu Rimarita. Jadi itu kan ada di sana praktek seperti yang udah Ibu terangkan tadi kan Bu. Sebenarnya karena kebetulan saya guru kimia. Jadi bisa ya praktek itu kita kirim, kita suruh dibuka siswa itu aja bisa sebagai bahan prakteknya gitu ya Bu. Bisa Ibu, kirim aja linknya, misalnya materinya apa, kirim linknya ke siswa, itu bisa mereka buka gitu. Ya, kebetulan kan kita belum gabung ya Bu, jadi belum lihat gimana isinya. Jadi sana pertanyaannya juga ada ya Bu? Ada, untuk hasil kerjanya ada, pertanyaannya juga ada Ibu. Nanti silakan dijelajahi ya Ibu, kita siap jadi konsultannya nanti. Iya Bu, terima kasih. Iya, jadi sebagai sumber belajar terbaru yang diterbitkan oleh Pusdatin. Ada lagi yang terbaru ini Bapak Ibu, tapi setelah saya cek cocoknya untuk anak SD atau anak SMP, yaitu namanya game edukasi. Tuh, ada yang terbaru lagi. Nanti silahkan search aja game edukasi, itu akan muncul produk Pusdatin untuk media pembelajaran. Bu Dewi Astati ya mau bertanya, silakan Ibu. Iya Ibu, begini pertanyaan saya. Untuk pengetahuan ini, hal baru yang saya temukan pertama, karena saya baru dengar masalah pembatik, saya ingin tahu materinya lebih lanjut, dan hal yang menarik buat saya adalah di sini kita guru diminta adalah untuk menguasai yang namanya teknologi itu sendiri gitu. Kehidupan pembelajaran yang sekarang kita laksanakan daring, kendalanya adalah ke siswanya itu sendiri. Itu yang kita hadapi. Kendalanya adalah ke siswa itu sendiri. Terutama adalah satu, maintenance mungkin dari orang tua, kemudian perekonomian siswa, sehingga untuk menggunakan aplikasi yang sederhana saja mereka kurang mampu. Itu satu. Yang kedua, menggunakan aplikasi tadi yang kurang mampu. Yang kedua adalah memiliki media handphone saja, itu ada siswa yang kita temukan tidak punya. Jadi kadang kita mau melakukan penerapan itu secara detail, terutama tadi saya link-linknya itu saja kemarin untuk menggunakan aplikasi Zoom meeting, itu beberapa siswa masih banyak yang belum mengerti dan memahami. Itu yang saya temukan. Nah, bagaimana kita mengatasi dan supaya bisa mengaplikasikannya dengan baik. Itu yang kita mau, supaya Bu, jangan hanya 25% siswa yang menikmati teknologi ini kan gitu, tapi kalau bisa 90% kan begitu Ibu. Bagaimana Ibu? Iya, terima kasih Ibu. Mungkin Ibu Ruth mau jawab?
Gimana Bu Eli? Mungkin Ibu Ruth mau jawab? Ya mungkin saya coba. Aku yang ditanya. Mungkin mau bertanya, ikut tanya lah. Terima kasih ya Bu Dewi. Permasalahan Ibu, permasalahan saya juga. Ya, karena kita sama di kabupaten ini. Jadi kami di Pantai Cermin, pengalaman saya itu jangankan 50% ya Bu. Di kelas 1 itu paling pun yang aktif itu di PJJ jarak jauh itu paling sekitar 15 orang. Nah, 15 orang. Itu yang aktif ya. Aktif di PJJ gitu. Yang antusias gitu, yang memang ingin belajar gitu. Nah, selebihnya itu ada yang memang ogah-ogahan dan ada malahan yang memanfaatkan situasi pandemi saat ini untuk ya mereka bermain saja itu anak-anak saya itu. Nah, bermain saja gitu. Jadi kebetulan saya punya pengalaman di sini. Pengalaman saya di kelas 1. Di kelas 1 itu saya belum kenal siswanya, pendaftaran siswa baru kan. Saya belum kenal siswanya. Kemudian yang aktif pada saat itu masih sekitar 5 orang yang PJJ. Jadi saya bingung, gimana nih anak ini, kemana saya harus cari, seperti itu. Nah, kebetulan saya jumpain wali kelasnya, kemudian guru BK, kita kolaborasi. Kami ambil data penerimaan siswa barunya, kemudian saya catat satu-satu namanya yang tidak pernah ketemu dengan saya di PJJ. Kemudian ya saya catat alamat dan nomor telepon orang tuanya gitu. Jadi kita jalan, Bu. Langkah pertama itu yang saya lakukan di kelas 1. Saya jalan itu ke rumah itu. Nggak kenal saya itu anaknya. Jadi dengan begitu, ya kebetulan memang wali kelasnya mau gitu. Wali kelasnya mau dan BK-nya mau gitu. Kita luangkan waktu 3 hari kemarin itu untuk mencari siswa. Saya pikir kalau seperti ini pandemi dimanfaatkan seorang anak kita, aduh gimana nanti jadi generasinya gitu. Jadi saya jalan, ya mungkin syukurnya puji Tuhan setelah itu ada 15 orang yang aktif di PJJ. Nah, ada anak kita yang tidak memiliki HP, Ibu. Ada yang tidak memiliki HP, tapi kalau menurut saya memang begitulah situasi daerah kita, tapi mungkin kita guru akhirnya kita tetap harus meningkatkan profesi kita gitu, meningkatkan kompetensi kita. Setidaknya kita tidak menutup yang 15 orang ini tadi yang mau belajar gitu. Jadi pionernya yang 15 orang ini. Nah, yang 15 orang ini yang memang mau belajar, mau menggunakan TIK, ya, aktif dalam PJJ, itu saya pikir sudah luar biasa kalau ada yang 15 orang seperti itu, kalau menurut saya. Nah, selebihnya mungkin ya dibutuhkan memang kerja keras kita selaku guru. Saya kemarin itu, kalau kami di SMK Pantai Cermin, untuk kita kombinasi luring dan daring. Jadi kita guru tetap daring dari rumah sekolah, kemudian pada saat jadwal kita di rumah sekolah itu daring. Jadi kami di SMK Pantai Cermin itu guru hanya satu sekali ke rumah sekolah pada saat dia daring. Nah, pada saat kita daring itu siswa yang tidak punya HP atau siswa yang memang tidak punya paket, ya, kita data, mereka datang ke rumah sekolah untuk mengambil materi. Dan materinya tetap sama yang kita bagikan di PJJ. Ya, jadi setiap anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapat materi. Seperti itu, Bu. Tapi memang itu membuat kita luar biasa. Ya, harus sabar, harus tetap semangat. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti yang dibilang tadi Pak Kacabdis, ya, sebetulnya tidak ada lagi alasan guru dan siswa yang memang punya Android, karena dari Kemdikbud sendiri sudah membagi paket yang sekitar 30 giga itu ya, Ibu. Sebetulnya itu pun jadi masalah juga kalau menurut saya, karena itu di lapangannya kadang-kadang anak saya tidak punya sinyal malah. Jadi memang berbagai permasalahan yang bisa kita hadapi di masa PJJ ini. Tapi saya pikir ya, kita jangan patah semangat untuk guru-guru sedang berdagel lah. Artinya kualitas pendidikan itu, apa ya, kalau saya pikir memperhatikan sekali kita. Karena anak kita, saya pikir karakter anak saya ya,
khususnya di pesisir ini ya, pesisir pantai, mereka malah memanfaatkan itu untuk hal yang tidak baik, malahan saya lihat. Jadi kalau itu kita biarkan, iya, sayang mereka, gitu. Sayang generasi kita. Mungkin itu share pengalaman saya, Bapak Ibu. Jadi mungkin, dan masalah kita ini bukan masalah kita saja, dan seluruh Indonesia. Mendengar yang dari Papua, ya, dari Papua, Maluku, yang mungkin mereka harus menyeberangi sungai ya untuk memberikan materi kepada anak didiknya, harus naik gunung gitu, turun gunung gitu, seperti itu. Jadi seperti yang tadi Bu Eli bilang, ya seperti itu, kita terinspirasi gitu loh, mereka kok begitu susahnya daerah pelayanan kerja mereka, tapi mereka kok semangat ya gitu. Kita yang mungkin bisa naik sepeda motor atau mungkin naik beca atau mungkin apa ya, belum menyeberangi pulau, kok kita tidak seperti itu. Jadi itulah yang dibilang tadi sama Bu Eli, semangat mereka yang membuat kita bersemangat berbagi buat ibu, buat Bapak Ibu di sini. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, Bu Eli. Mohon ditambahi dari Bu Eli. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Dewi ya. Wah, saat ini adalah tantangan kita bersama dan PR kita bersama. Memang tidak semuanya siswa bisa menerima keadaan ini. Apalagi kita juga guru, pasti semua tidak menerima keadaan ini. Tapi mau tidak mau kita harus melakukannya. Kita harus mengobservasi diri kita sendiri, tidak mengeluhkan keadaan, tapi kita mencari jalan keluarnya. Apabila ada siswa yang mungkin tidak bisa menggunakan IT, berarti itu adalah tugas kita untuk ngajari mereka. Dan apabila mereka tidak juga tidak punya fasilitas atau media, kita bisa gunakan, misalnya kita datang ke rumah siswa, atau mereka sudah datang ke sekolah untuk mengambil lembar kerja atau materi-materi pembelajaran yang sudah kita rekap ya, sudah kita siapkan untuk mereka. Jadi sebenarnya banyak sekali cara. Ini masih masa transisi, sepertinya kita juga masih kaget lahir batin ya Bapak Ibu dengan keadaan seperti ini. Tapi sebagai guru kita tentunya tidak berhenti belajar gitu. Apabila anak-anak tidak mau belajar, pasti kita sedikit pala atau mungkin lebih marah gitu ya. Anak-anak tidak mau belajar. Nah, dia akan melihat kita juga, kita berhenti belajar atau tidak. Kita mewajibkan anak untuk tidak berhenti belajar, kita juga sebenarnya nasihat itu untuk diri kita sendiri agar tidak berhenti belajar. Apalagi saat ini adalah semua serba teknologi, mau tidak mau, suka tidak suka, seorang guru harus mempelajari pelan-pelan. Dari yang terdekat aja Bapak Ibu, yang kecil aja dulu. Apa misalnya? Piring nih. Piring ada sih. Iya. Dari yang mana dulu? Mungkin di handphone Bapak Ibu udah ada kain master. Mau kesini ya. Ke rumah baru lah. Tengok rumah baru Sumi aku. Ibu Suyeni, mohon mic-nya Bu diperhatikan agar bisa mendengar apa bimbingan dari Bu Eli Pasar Ibu. Oke, terima kasih. Sederhana dulu, atau Bapak Ibu bisa download Canva ya, Canva dari Play Store, itu juga bisa untuk media pembelajaran. Banyak sekali mungkin di antara kita menyebar materi pembelajaran itu dengan memfoto buku dan siswa kemudian mencatatnya gitu ya. Tapi perlahan-lahan coba diubah, ganti ke PowerPoint atau gunakan Kain Master atau Canva untuk media pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu. Jadi kita juga harus kreatif dalam menggunakan media pembelajaran. Kita mungkin masih ingat gitu dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara ya, tentang bahwa kita adalah memberikan teladan kepada anak-anak. Nah, kalau misalnya Bung Karno pernah mengatakan begini nih, Anda tidak bisa mengajarkan apa yang Anda mau, Anda tidak bisa mengajarkan apa yang Anda tahu, Anda hanya bisa mengajarkan siapa Anda. Jadi kalau dikaitkan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pada Ingarso Sung Tuludo, kita sedang memberikan teladan kepada anak-anak. Nah, mungkin ya tidak bermaksud menggurui ya Bapak Ibu, hanya memberikan spirit mungkin bahwa kita jangan berhenti
Karena kita juga nggak mau anak-anak kita berhenti belajar. Pelan-pelan Bapak Ibu kita kuasai teknologi yang dari yang termudah aja dulu, ya. Tidak harus membuat video yang mewah seperti yang di YouTube itu, tidak. Kita buat bagaimana penampilan pembelajaran kita itu lebih menarik. Kenapa? Anak-anak hari ini lebih suka disajikan dengan yang audio visual gitu, ya. Mereka melihat, mereka mendengar, dan mereka tentu lebih menarik, lebih tertarik dengan media pembelajaran yang seperti itu. Baik, saya panjang lebar bicara. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Eli dan Bu Ruth. Pemaparannya sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Tapi kalau ada Bapak mempunyai unek-unek pertanyaan atau apa, silakan disampaikan di forum kita ini agar lebih jelas mengenai rumah belajar ini. Ya, sebagai Ibu Dewi lagi ya, Ibu Dewi Astati dari Monggo Ibu. Ya silakan Bu. Kenapa Bu? Saya mau bertanya kembali. Pertama saya lihat tadi kan katanya Ibu kan level 1, level 2. Itu Ibu iya. Enggak kedengaran. Nah, tapi kan saya tadi ada lihat dari pertama kita pembicaraan, Ibu kan ada penyampaian. Ibu sekarang sudah berada di level 4. Iya. Iya, itu di level 4 dalam simpatik ya Ibu? Iya, dalam simpatik. Nah, programnya namanya pembatik. Oh iya. Programnya namanya pembatik. Nah, sekarang yang menjadi unik saya ini ya Ibu, untuk saya swasta, saya baru mendengar itu Ibu. Iya Ibu. Mendengar kabar itu. Jadi iya, kok saya tidak tahu ya, kalau saya tahu mungkin saya juga bisa masuk level 1. Saya tidak mengikuti hal itu gitu loh. Iya. Nah, itu loh saya karena di swasta itu kok saya baru dengar ini, makanya ketika tadi diinformasikan bahwasanya ada Zoom meeting dari Capdis mengenai pembatik, kemudian tahu-tahu saya mendengar kabar Ibu sudah di level 4 loh. Kenapa di swasta itu tidak ada kabar mengenai hal seperti itu gitu loh Bu? Nah itu pertanyaan saya. Iya. Informasinya itu kok nggak dapat gitu. Iya. Terima kasih Ibu. Kita juga tahu pembatik itu atau simpatik itu dari sosial media Bapak Ibu. Memang pernah di-share juga oleh kepala sekolah. Nah di pembatik itu tidak harus, tadi saya bilang ya, tidak harus guru yang sudah PNS. Banyak kok para duta rumah belajar itu yang sudah keliling di berbagai negara, itu justru statusnya adalah sebagai guru swasta Bapak Ibu. Luar biasa sekali semangat mereka untuk berbagi. Jadi nanti ini kan saat ini di level 1 pembatik kan itu harus di level-level itu harus dilalui gitu ya. Nah, untuk di 2020 ini belum dibuka Ibu. Jadi nanti di 2021 akan diadakan lagi, dibuka lagi untuk pembatik level 1. Setelah lulus nih level 1, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke level 2. Jadi setiap levelnya itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu ada sertifikat skala nasionalnya. Setelah level 2, kemudian masuk level 3. Level 3 itu level implementasi ya. Level 4. Level 4, tidak semua yang lulus di level 3 itu bisa masuk di level 4, Ibu. Jadi kita bersaing gitu dengan teman-teman. Jadi di setiap level itu ada 4 modul yang harus kita kuasai. Yang pertama itu modul yang level 1 itu literasi, sih masih sekitar literasi, level 2 itu tentang rumah belajar, dan level 3 itu tentang pembuatan konten media pembelajaran. Di sana diajari kok Bapak Ibu, para duta rumah belajar yang sudah lolos jadi duta, itu mereka bersedia berbagi, membuat webinar-webinar mendidik kita untuk menggunakan teknologi, kemudian mengisinya dengan konten-konten media pembelajaran. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Cuman memang tidak berbayar ya, free, hanya kita menyediakan paket data saja gitu. Nah hari ini kan kita sudah melimpah ruah dengan paket data yang disediakan oleh pemerintah. Itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif untuk mengembangkan keprofesian kita sebagai pendidik.
Nanti Bu Dewi silakan disimpatik ke mendikbud.go.id ya buat akun, kemudian ikuti pembelajaran. Di situ tidak hanya pembatik Ibu, Bapak ya, tidak hanya pembatik, tapi banyak juga pelatihan-pelatihan dalam rangka mengembangkan profesi guru dan menguasai teknologi informasi komunikasi. Jadi tidak hanya guru TIK aja yang harus menguasai itu, kita sebagai guru umum juga harus bisa itu. Mau tidak mau harus bisa. Karena apa? Karena anak-anak kita ya tidak hidup di zaman kita tentunya. Kedepannya mereka akan lebih serba digital lagi. Nah kalau ini tidak dari awal kita pelajari ke mereka, khawatirnya mereka akan terkejut dengan perkembangan zaman yang begitu pesat. Ya, jadi saya teringat nih satu cerita dari salah satu duta rumah belajar. Beliau mengatakan begini. Barangkali kita sedikit pala ya atau marah dengan anak-anak yang suka bakso itu. Misalnya anak kita sendiri nih, kita bayangkan anak kita suka bakso, tiap hari minta bakso, tiap hari minta bakso. Itu sama seperti sebelumnya anak-anak itu suka kali menggunakan gadget. Ya, kita selalu gaduh itu pasti sama anak-anak dalam pengaturan waktu untuk mereka menggunakan gadget. Nah, si ibu tadi punya ide bagaimana kalau membuat bakso ini sayur. Jadi anak tetap suka bakso, tapi gizinya tetap seimbang dikonsumsi anak-anak. Nah hari ini pemerintah menyediakan aplikasi rumah belajar dalam rangka baksonya itu berisi sayur itu, atau baksonya itu terbuat dari sayur itu. Kita tidak bisa melarang mereka untuk tidak menggunakan gadget, susah pasti gitu. Pasti bakal ada bentrok secara emosional dengan anak-anak. Tapi kita gunakan aplikasi rumah belajar itu untuk mereka. Ini jadi tidak pada guru ya rumah belajar, untuk orang tua juga bagus sekali. Ya, misalnya punya anak SD, untuk di kelas PAUD atau TK itu ada dongeng-dongeng yang membangun imajinasi. Kita tahu sendiri bahwa anak-anak yang berimajinasi adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang akan depan dengan lebih baik. Jadi kita nggak bisa apa mereka itu dengan kita bisa mencegah tubuh mereka, tapi kita tidak bisa mencegah cara berpikir dan perkembangan berpikir mereka gitu. Demikian, mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya, saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Bu Eli. Ada lagi yang mau disampaikan nih, unek tentang PJJ boleh, atau tentang rumah belajar juga boleh. Iya, sedikit Bu Eli. Ya Bu Ruth, silakan. Iya, silakan. Iya. Jadi kan Bu Dewi harapannya tahun 2021 maunya seluruh guru di SMK di Serdang Bedage ya Bu Elia ikut pembatik. Kami siap mendidik. Kami punya modul, Bapak Ibu bisa ambil modul di awal. Kita kalahkan. Iya. Iya. Kenapa Deli Serdang bisa banyak ya? Kenapa ya? Jadi kita pun bisa sebetulnya ya, jadi itu tidak tidak ditentukan harus siap kapan gitu, tidak, itu kita mandiri. Cuman di situ dibuat tanggalnya, tanggalnya misalnya tanggal sekian 21 April misalnya sampai gitu, hampir sebulan gitu. Jadi kita sendiri yang mandiri mengerjakan tugas, dipandu dengan modul-modul. Jadi kalau misalnya seluruh Serdang Bedage sudah ada SRB-nya banyak, wah mantap ya, ini. Benar-benar. Benar Ibu. Jadi kan Bu kalau di iya, siap berbagi Ibu. Kalau di provinsi lain, iya Ibu. Apalagi kalau misalnya dari Serdang Bedage mungkin nanti banyak dutanya gitu loh Bu Eli. Wah. Oh iya, luar biasa ya. Pasti di sini banyak kita maju. Lebih kreatif menurut saya. Benar. Iya Ibu, kita siap membantu sebagai sahabat rumah belajar. Kalau di provinsi lain ya Bapak Ibu, mereka sudah sahabat rumah belajarnya itu bersedia tentang mengajarin atau tutorial tentang media pembelajaran. Iya, betul, tapi kita di Serdang masih sosialisasi. Tapi keterbatasan waktu ya Bapak Ibu, ke depannya kita akan ajarkan bagaimana buat media pembelajaran. Terutama saya pernah memberikan tutorial kepada guru-guru pendidikan agama Islam membuat media
pembelajaran atau video pembelajaran itu hanya dari PowerPoint, Bapak Ibu, luar biasa. Cuman dari PowerPoint, dan PowerPoint itu nggak asing tentunya di kita ya, di laptop, dan tidak perlu aplikasi tambahan, karena ketika kita sudah mendownload Office pasti sudah ada PowerPoint itu. Bahkan rekam layar itu di PowerPoint juga udah bisa, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu misalnya ada aplikasi tambahan Camtasia atau Filmora atau Fastone, itu tidak perlu itu lagi. Jadi sudah cukup luar biasa sekali sebenarnya PowerPoint itu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, saya kembalikan ke moderator. Silakan Bapak Ibu, iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Waktu kita 5 menit lagi nih. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Ibu Rima Rita Purba, silakan. Ya Bu, karena tadi kan seperti yang kita bilang belum ikut bergabung ya Bu. Jadi misalkan nanti kalau kita butuh ya tutorial mengenai ini, gimana ya cara menghubungi Ibu Emi misalnya. Misalnya kalau kita mau kalau misalnya kita ya udah berniat lah untuk membuat media pembelajarannya gitu, untuk bisa belajar sama Ibu, gimana cara menghubungi Ibu ya? Baik Ibu, saya tetap Negeri 1 saya Rampa. Ya Ibu boleh catat nomor handphone saya. Oh gitu ya? Iya baik. 0852, iya Bu. 0852. Nanti Ibu Ruth berbagi juga ya nomor handphonenya ya. Ya saya kasih di ini aja Bu, di di chat aja ya. Oke, di chat. Iya, di chat aja mungkin saya tulis. Bapak operator silahkan masukkan nomor handphone Bu Eli Pasaribu nih sama agar teman-teman kita. Masya Allah. Ada di chat ya Bu ya. Ya, ada di chat, nanti di share di chat. Ya. Atau kita nih bisa rame-rame kita ajukan ke Pak Kacabdis untuk buat kita pelatihan, nggak apa-apa Ibu ya kan. Ya itu maksudnya Bu. Jadi kita kan bisa banyak belajar dari Ibu. Mana tahu kita bisa ikut-ikutan bikin konten. Ya, gitu. kami juga masih belajar Ibu, masih banyak seperti ini. Kita bisa undang duta rumah belajar yang lebih kompeten dari kami untuk mengajari kita, Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu harus berkorban waktu dan paket tentunya. Iya. Silakan Ibu Ruth, mungkin ada tambahan sebelum mungkin ditutup oleh Ibu moderator. Saya cuman semangat aja Bu. Semangat. Artinya pada masa pandemi itu yang harus kita lakukan gitu. Jadi saya pun seringkali paketnya habis Bu. Jadi harus mengungsi ke rumah sekolah untuk dapat wifi. Wifi gratis gitu. Untuk mengerjakan tugas atau misalnya webinar. Ya memang begitulah. Tapi ya namanya berbagi, saling berbagi, saling belajar satu dengan yang lain. Ya seperti itu mungkin. Dari saya seperti itu aja Bu Eli. Terima kasih buat teman-teman Bapak Ibu guru hebat Serampa. Harapan kami mungkin di tahun 2021 nanti banyak yang mengikuti pembatik, dan jadi kita banyak rekan kerja SRB di seluruh Serdang Bedage. Jadi kita bisa sama-sama memajukan. Oh iya, Serampa. Maaf. Ya maaf. Jadi sama-sama kita mencerdaskan generasi kita. Itu yang mungkin dari saya Bu Eli, dan terima kasih sudah hadir pada hari ini. Ya, bahagia sekali bisa sharing dengan Bapak Ibu pada hari ini. Terima kasih Bu Eli. Iya, terima kasih Bu Ruth. Terima kasih Bu. Untuk
Nomor WA saya ada di kolom chat. Terus Bapak Ibu bisa kunjungi blog saya untuk mengunduh beberapa materi yang sudah saya share, materi pembatik ya Bapak Ibu, itu ada di kolom chat untuk blog saya, dan YouTube saya juga ada beberapa tutorial membuat media pembelajaran dari PowerPoint langkah demi langkah. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Kemudian mungkin nasihat untuk saya dan kita semua, kita sebaiknya sering-sering mengobservasi diri kita sendiri sebelum mengobservasi siswa. Kenapa anak tidak begitu semangat mengikuti pelajaran? Barangkali kita sedikit metode yang bisa dalam menyampaikan pembelajaran. Jadi masih teringat juga dengan dosen saya waktu itu, beliau mengatakan tidak ada murid yang bodoh, tidak ada murid yang malas, tapi kitalah yang tidak punya banyak metode dalam menyampaikan pembelajaran. Jadi dengan IT ini kita harapkan kita punya metode yang lebih lagi, kemudian anak-anak bisa menerima dan senang dengan pelajaran yang kita ampuh. Demikian ya Bapak Ibu, tidak bermaksud menasehati, tapi hanya sedikit memberi semangat dan motivasi Bapak Ibu. Ayo kita bergerak untuk bangsa kita sendiri, untuk anak didik generasi ke depan yang lebih bermoral dan punya pendidikan karakter yang sesuai dengan budaya timur kita. Seperti itu. Mohon maaf dari saya bila banyak kesalahan Bapak Ibu. Saya di sini jujur saja masih belajar, karena kita juga ya Burut masih terkejut batin kenapa bisa lulus di level 4, padahal awalnya memang di level 4, iseng ya. Gitu ya, iseng. Tapi alhamdulillah senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu di Kabupaten Serdang Bedage. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum saya kembalikan kepada Ibu moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu pemateri ini, sahabat rumah belajar kita. Banyak sekali manfaat-manfaat dari fitur rumah belajar setelah saya mendengar pemaparan dari kedua SRB kita ini ya. Jadi intinya itu agar anak kita semangat belajar, saya rasa kita dululah sebagai semangat belajar, agar anak-anak didik kita ikut semangat dalam belajar. Ya Bapak Ibu yang hebat, yang saya hormati, demikianlah forum webinar ini. Sebentar Ibu moderator. Ya, ada yang mau ditambahi lagi nih dari... Ya, sedikit Bapak Ibu, mungkin dimatikan dulu mic-nya. Saya minta foto bersama dulu ya sebagai dokumentasi kita. Saya ambil, tangannya seperti yang dibilang Pak Yedi tadi. Kita sebelah kanan ya, sebelah kanan seperti ini. Kita screenshot sebentar ya Bapak Ibu. Oh, Ibu Duta masih ada di antara kita ternyata, Masya Allah. Saya dengerin dari tadi, meskipun saya ada. Masya Allah, aduh saya jadi malu, sumpah jadi malu ini. Oh, enggak, keren. Semangat, luar biasa paparannya ya, luar biasa paparannya. Terima kasih Bu Duta, salah satu ibu yang menjadi inspirasi saya. Baik, kita share screen. Mohon maaf Bu, kalau ada yang kurang Bu. Udah bagus Ibu, udah luar biasa sekali. Baik, untuk pertama ya, slide pertama. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, sebentar, saya save dulu. Oke. Oke, save ya. Kemudian untuk yang kedua, layar kedua. Oke, kasih senyum terbaik ya Bapak Ibu ya, manis-manis kok. 1, 2, 3. Sebentar, tahan dulu. Kita nanti masuk ke slide ketiga. Oke, kita lanjut yang layar ketiga ya Bapak Ibu. Oke, tangannya. Ada Pak Tony, ada Bu Sri, ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di siang ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Bapak Ibu hebat, Serdang Bedage dan Tebing Tinggi atas partisipasinya. Yang dibagi oleh SRB kita dan duta belajar kita, duta rumah belajar kita bermanfaat bagi kita semua dalam
pandemi yang lagi kita hadapi ini. Jangan menyerah ya Bapak Ibu, teman-teman saya, guru-guru hebat. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.